Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab 8. Safa memeluk Yesi dan tangisnya sudah pecah. Tubuh gadis itu bahkan bergetar. Dewi juga melakukan hal yang sama. Gue tahu perasaan lo sih. Safa menepuk punggung Yesi untuk menenangkan gadis itu. Safa tidak akan menghakimi karena ia tahu dan ia pernah merasakan bagaimana ada di posisi Yesi. Bedanya sekarang ia sudah bisa menerima dan sangat menyayangi Akil, meskipun kadang ia juga sering menjahili sang adik. Gue pengen pulang, ujar Yesi. Rasanya ia ingin segera bertemu dengan sang kakak dan memeluknya. Meminta maaf karena selama ini ia bahkan tidak menganggapnya ada. Gue anter ya, balas Safa. Gak usah, Fah, kita ketemu lusa aja di kampus. Yesi menolak dengan halus. Rencananya ingin pulang sore. Tidak jadi, akhirnya Safa di rumah sendirian. Ia sedang malas pergi keluar dan memilih untuk berdiam diri menunggu yang lain pulang. Mas, bisa pulang sekarang? Tanya Alika lewat sambungan telepon. Kenapa sayang? Ada tamu. Sebelah Ali Syafiq terangkat mendengarnya. Iya, sebentar lagi meeting selesai. Mas langsung pulang ya, ujar Syafiq. Lelaki itu sudah bisa menebak siapa yang dimaksud oleh Alika. Sudah jelas gadis itu yang datang. Syafiq segera menyelesaikan urusannya agar cepat pulang. Bagaimana Pak Syafiq? 6 miliar untuk pembangunan gedung ini. Deal? Pak Frans memastikan. Syafiq langsung menjabat tangan kliennya itu. Deal. Insya Allah saya dan tim akan berikan yang terbaik. Setelah sedikit basa-basi, meeting itu selesai. Pak, ada beberapa berkas yang belum Anda tanda tangani, ujar Pajar saat Syafiq keluar dari ruang meeting. Saya bawa ke rumah, besok saya kembalikan ke kamu, balas Syafiq menerima beberapa berkas dari Fajar. Baik Pak. Syafiq buru-buru untuk pulang, tidak ingin sampai terjadi perdebatan antara mereka di sana karena Syafiq tahu bagaimana istrinya jika sudah emosi. Bisa saja keluar kata-kata kasar atau bahkan sampai makian. Jalanan macet membuat Syafiq sedikit cemas. Apalagi beberapa kali sang istri kembali menghubungi untuk menanyakan keberadaan Syafiq. Alhamdulillah, setelah ditahan oleh kemacetan, akhirnya Syafiq sampai di rumahnya. Ia bisa melihat sebuah motor yang sama sekali tidak dikenalinya. Tahu suaminya pulang, dari dalam Alika langsung membukakan pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alika mencium tangan sang suami lalu sama-sama masuk. Tidak hanya gadis di foto tadi yang datang. Orang tua Syafiq juga ada di sana, berharap semua ini secepatnya selesai. Rasanya tidak akan tenang jika masih digelayuti masalah seperti ini. Apalagi masalah yang melibatkan orang luar dan orang yang tidak dikenal seperti ini. Karena sudah ada Syafiq di sini, sekarang silakan ceritakan apa yang membuat kamu menuduh anak saya melakukan ini, ucap Kiai Abdillah. Gadis itu menarik napas panjang. Ia menunduk, tidak berani menatap siapapun. Waktu itu Ustadz Syafiq meminta saya datang ke ruangannya, ujar gadis itu. Syafiq yang mendengar itu merasa heran. Ia sama sekali tidak pernah memanggil seorang perempuan ke dalam ruangannya. Jadi sudah jelas apa yang dikatakan gadis itu tidak benar. Alika merasa tidak tenang dalam duduknya. Berbeda dengan Syafiq yang terlihat santai. Lelaki itu malah menggenggam tangan sang istri. Berharap wanita itu tidak tersulut emosi jika ada kata-kata yang tidak enak didengar. Lalu, apa yang saya lakukan setelah saya minta kamu ke ruangan saya? Tanya Syafiq.
Apa Pak Ustadz lupa? Pak Ustadz meminta saya untuk melayani Pak Ustadz di ruangan itu, bahkan sampai beberapa kali, jawab gadis itu. Syafiq tersenyum tipis mendengar itu. Kemarin saat datang ke rumah Kiai Abdillah, gadis itu dan ayahnya sama sekali tidak menjelaskan secara detail. Hanya mengatakan jika Syafiq sudah menghamili gadis itu. Kiai Abdillah juga tidak meminta penjelasan apapun, karena ingin semuanya diceritakan di depan Syafiq yang tertuduh. Semua orang juga hanya diam. Mereka membiarkan dua orang yang terlibat masalah itu untuk saling bicara. Bahkan Alika menahan dirinya, padahal ingin sekali ia berkoar. Kenapa kamu mau? Karena Pak Ustadz mengancam saya. Kamu masih ingat kapan tepatnya semua itu terjadi? Bulan kemarin, tepatnya saat acara penerimaan santri baru, jelasnya. Syafiq mengangguk mengerti. Semakin yakin ada yang tidak benar. Ia langsung menghubungi seseorang, meminta untuk dibawakan kamera CCTV yang ada di ruangannya. Kamera yang Syafiq pasang sendiri. Orang yang disuruhnya juga orang kepercayaan ayah Syafiq. Tidak ada yang tahu jika di dalam ruangan itu ada kamera CCTV yang tersembunyi. Untuk membuktikan semuanya, saya harap tunggu sebentar, ujar Syafiq. Saat tadi pagi meminta informasi dari Anissa soal gadis itu, mereka diberitahu gadis itu bernama Sherin, yang baru 2 bulan pindah dari pondok di Bandung ke Bogor. Sherin menjadi idaman para santri lelaki di sana karena parasnya yang cantik dan juga tampangnya yang polos. Meskipun ia selalu memakai baju tertutup, tapi tubuh idealnya seolah terpampang dan menjadi daya tarik para lelaki. Hanya 10 menit menunggu. Akhirnya orang itu pun datang membawa rekaman CCTV di tangannya. Dari raut wajah gadis bernama Sherin dan ayahnya itu sama sekali tidak ada terpancar rasa takut, karena mereka mengatakan apa yang sebenarnya. Saat Syafiq memutar rekaman CCTV, tepat di tanggal yang sama, ingin membuktikan apa yang dituduhkan Sherin padanya tidaklah benar. Syafiq mempercepat rekaman di jam yang disebutkan Sherin. Saat rekaman diputar, ruangan itu terlihat gelap. Sherin mengatakan jika dirinya yang masuk ke dalam ruangan itu sama sekali tidak ada cahaya, hanya remang-remang saja. Ustadz Syafiq, ada apa memanggil saya ke sini? Tanya Sherin di dalam rekaman. Sosok itu tidak langsung menjawab, malah berjalan ke arah pintu dan menguncinya. Saya butuh bantuan kamu. Kamu harus melakukan apapun yang saya inginkan. Jika tidak ingin saya keluarkan dari sini. Suara itu jelas bukan suara Syafiq. Sherin tidak mengenalnya karena ia adalah santri baru dan belum pernah bertemu dengan Syafiq sekalipun. 2 bulan ke belakang, Syafiq bahkan tidak datang ke pondok. Ia hanya memantau lewat orang kepercayaannya. Saat itu Sherin ketakutan, tapi ekspresi gadis itu tidak bisa terlihat dari kamera CCTV. Ingin pergi, tapi kakinya seperti terpaku. Ia dipaksa meminum air yang di dalamnya sudah diberikan obat perangsang. Meskipun gelap, tapi aktivitas yang dilakukan terlihat jelas saat lampu dinyalakan. Dan mata Sherin ditutup dengan tangan yang diikat. Syafiq langsung menjeda video itu. Kedua orang itu di dalam video melakukan aktivitas badan, hubungan badan, tapi masih dengan pakaian yang lengkap. Astagfirullah, Raka. Itu Raka kan orang kepercayaan kamu, Mas? Tanya Alika. Terbukti Syafiq tidak pernah menodai seorang gadis. Raka ternyata menyalahgunakan kepercayaan yang Syafiq berikan. Padahal selama ini Raka dikenal sebagai sosok yang alim dan juga sangat sopan. Di usianya yang sudah 30 tahun, ia belum menikah. Raka masih mengabdi di pesantren itu. Tidak hanya Alika, bahkan Sherin dan ayahnya juga kaget saat tahu jika pelaku itu bukan Syafiq
tapi Raka yang mengatasnamakan Syafik untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan selesai teman. Alhamdulillah ternyata bukan Syafik ya. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Like, komen, dan subscribe. Bye.